Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi setiap jemaat Tuhan keluarga besar GBD El Shaddai Magelang. Hari ini kita akan kembali akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita, bahkan seluruh kehidupan kita untuk kita mendengarkan dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang hari ini saya akan bawakan adalah sesaat dan selamanya. Kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-54 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Yesaya 54 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah, bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau, dan tidak akan menghardik engkau lagi. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kehidupan bangsa Israel. Tuhan sangat mengenal bangsa Israel, umat pilihannya. Bagaimana ketegaran hati mereka, bagaimana mereka memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada pimpinan mereka. Semua hal yang mereka lakukan yang sangat mendukakan hati Tuhan. Itulah yang sering kita dengar, yang sering kita pelajari tentang bangsa Israel. Banyak hal yang mereka lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak hal yang mereka lakukan yang mendukakan dan menyakiti hati Tuhan. Ada beberapa catatan bahwa Tuhan Allah pernah murka terhadap bangsa Israel. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat yang ke-7, Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat yang ke-7 di sana dicatat, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Terdapat juga di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang pertama, Bilangan 11 ayat yang pertama, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Beberapa ayat yang kita baca menunjukkan bahwa Allah murka terhadap perbuatan bangsa Israel. Perbuatan mereka yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tentunya perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Di sana dijelaskan bahwa Tuhan murka terhadap bangsa Israel. Kata murka itu diterjemahkan sebagai suatu kemarahan, sebagai kejengkelan dan kekesalan. Baik manusia ataupun Allah bisa mengekspresikan kemurkaannya. Murka Allah merupakan respon ilahi bagi dosa dan ketidaktaatan manusia. Jadi Tuhan murka karena ketidakadilan, karena ketidaktaatan manusia. Perbuatan dosa mereka yang membuat Allah murka terhadap mereka. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-18, Roma pasal yang pertama ayat yang ke-18, sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dan kelaliman. Murka Allah nyata atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Tuhan murka karena perbuatan manusia yang tidak benar. Tuhan murka karena perbuatan dosa manusia yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dan tujuan Tuhan menunjukkan murkanya bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena Tuhan ingin menyadarkan manusia akan perbuatan mereka. Ingin menyadarkan manusia
tentang perbuatannya yang salah di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-54 ini, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penembusmu. Tuhan murka kepada setiap umat-umat Tuhan, kepada orang-orang yang melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, melakukan dosa, perbuatan yang jahat. Tetapi murka Tuhan hanya sesaat lamanya, sebab kasih setia Tuhan Tuhan ingin tunjukkan kepada setiap umat-umatnya, kepada bangsa Israel. Tuhan murka, tetapi murkanya hanya sesaat lamanya. Kedua ayat yang sudah kita baca menunjukkan bahwa ketika Tuhan murka terhadap perbuatan bangsa Israel yang tidak benar di hadapan Tuhan, itu hanya sesaat lamanya. Suatu respon ilahi bagi dosa dan ketidaktaatan mereka terhadap Tuhan. Tuhan menunjukkan murkanya kepada bangsa Israel. Tetapi sifatnya murka Allah terhadap kehidupan mereka saat itu hanya sementara, sesaat lamanya. Di ayat yang ke-9, di sini menyinggung tentang keadaan di zaman Nuh. Ayat yang ke-9, keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya, bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Air bah adalah bentuk dari murka Allah kepada manusia-manusia di zaman Nuh saat itu. Mereka melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mereka hidup dalam dosa. Sehingga Tuhan mengizinkan air bah melanda setiap kehidupan mereka. Air bah adalah bentuk murka Tuhan kepada manusia saat itu. Tetapi kemudian Tuhan berjanji, Tuhan bersumpah tidak akan mendatangkan air bah lagi ke atas muka bumi. Bapak Ibu Saudara bisa membaca kisah itu di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Jadi ketika Tuhan murka terhadap perbuatan manusia yang jahat di mata Tuhan, di balik itu ada kasih setia Tuhan yang besar untuk setiap umat-umat manusia. Tuhan murka hanya sesaat lamanya, tetapi kasih setia Tuhan untuk selamanya. Kesetiaan manusia bisa saja pudar dan hilang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak dari kita. Kasih setia Tuhan untuk selamanya. Kalau kita membaca di ayat yang ke-10, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kasih setia Tuhan untuk selamanya, tidak beranjak. Di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-6 memberikan kita catatan bahwa kasih setia Tuhan ada sejak purbakala. Mazmur 25 ayat yang ke-6. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Kasih setia Tuhan sudah ada sejak purbakala. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan untuk setiap kehidupan umat-umatnya. Tuhan ingin selalu menyatakan, menunjukkan kasih setianya untuk setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang ke-38, Mazmur 78 ayat 38, tetapi ia bersifat penyayang, ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Murka Tuhan yang sesaat dan kasih setia Tuhan yang ada sejak purbakala bahkan untuk selama-lamanya. Itu adalah kesempatan untuk setiap kehidupan kita umat-umat Tuhan
untuk kita berbalik dan bertobat dari perbuatan-perbuatan jahat kita. Mari kita hidup memuliakan nama Tuhan, kita menghargai setiap pengorbanan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dengan kita berusaha untuk hidup benar, tidak menyakiti hati Tuhan, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, bila firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita, umat-umat yang dikasih oleh Tuhan. Ada kesaksian dari umat-umat Tuhan, bersyukur karena telah mengalami pertolongan Tuhan atas masalah finansial dalam pekerjaan. Juga bersyukur karena mengalami kesembuhan dari setiap sakit penyakit. Bersyukur atas mulainya sekolah Pantekosta di ajaran baru. Bapak Ibu Saudara juga dapat menyalurkan setiap kesaksian Bapak Ibu Saudara atau doa tertentu. Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar hari ini. Kami diberkati, kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk setiap kehidupan kami. Kami tidak mau mendukakan hati Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang selalu ada untuk setiap kehidupan kami. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya yang Kau terus tunjukkan kepada setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau menghargai setiap kasih setia-Mu, setiap pengorbanan-Mu dalam setiap kehidupan kami, dengan kami hidup benar memuliakan nama Tuhan. Keluarga besar GPD El Shaddai Magelang hendak hidup dalam kelegaan, sebab kami mencari titah-titah-Mu. Kami hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.